Shalom, salam sejahtera. Berjumpa kembali bersama saya, Pendeta Evelyn Herlinta Namal, dalam acara Tabura Injil Klasik Siapan Selatan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam kasih Kristus. Kembali lagi kita akan belajar bersama dari firman Tuhan. Pembacaan Alkitab tersedia bagi kita sekalian dalam kitab Roma pasal 11. Roma pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Sekali lagi Roma pasal 11 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan kebenaran firman, marilah kita satu di dalam doa kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu baik di bumi maupun di surga. Bapa kekasih, saat ini kami akan belajar daripada firman-Mu. Ampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kami, sucikan dan kuduskan kami. Lalu curahkanlah Roh Kudus-Mu menyertai kami Tuhan, agar roh pengertian Allah menjadi bagian kami, kemampuan Allah tetap ada pada kami. Sehingga ketika kami membaca Alkitab, mendengarkan kebenaran firman, kami merenungkan dan melakukannya dalam setiap kehidupan dari hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Roma pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyinya bagi kita sekalian. Sisa-sisa Israel. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu itu ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan, sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Demikianlah pembacaan Alkitab. Dikatakan berbahagia adalah kita semua ketika membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan dalam setiap kehidupan dari hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Pemirsa Tabura Injil kekasih Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam kasih Kristus. Dari Roma pasal 11 ayat 1 sampai 10, maka tema bagi kita adalah Allah tidak menolak umat yang dipilihnya. Sekali lagi, Allah tidak menolak umat yang dipilihnya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Roma 11 ayat 1 sampai 10 mengajarkan kita tentang pribadi Allah yang maha kasih dan Allah yang maha adil. Dia adalah Allah yang telah memilih kita menjadi umatnya. Sebagaimana kita pernah hidup dalam dosa dan mungkin masih bergumul dengan dosa-dosa yang masih kita lakukan sampai saat ini. Kita mungkin pernah dihantui ketakutan. Bagaimana jika Allah menolak diri kita? Namun Allah tidak seperti yang ada dalam pikiran kita.
karena Allah telah memilih kita tanpa syarat apapun. Sebagaimana umat Israel telah menolak Kristus, namun Allah tidak pernah menolak umat pilihannya. Terbukti dari antara orang Israel, Allah telah memilih Rasul Paulus. Ayat yang pertama menegaskan itu bagi kita sekalian. Sebagai umat pilihan yang dahulu juga pernah menolak Kristus. Kita bisa membandingkan Kisah Rasul 26 ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara kekasih yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengingatkan kita tentang kisah Elia yang datang kepada Allah menyampaikan situasi dan kondisi yang berat yang merupakan pergumulan yang ia hadapi. Lalu kemudian Allah sendiri yang memberikan kepada Elia dan memberitahukan kepada Elia bahwa Allah telah memilih 7.000 orang yang diselamatkan dari antara umatnya. Kita melihat pada ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah yang memilih dan Allah juga yang memelihara setiap orang yang dipilihnya. Hal ini mengingatkan kita semua, inilah bukti kasih karunia Allah yang begitu besar bagi setiap orang yang percaya. Allah yang maha adil, berotoritas, dan berorientas untuk menghukum semua orang yang berdosa, tetapi malah memilih orang pilihannya untuk diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Jika Allah memilih untuk menyelamatkan kita, maka kita tidak perlulah ragu atas segala pemeliharaannya dalam setiap kehidupan yang dipercayakan. Yesus Kristus juga berjanji akan menyertai kita sampai pada kesudahannya. Hal ini mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa lepas dari kedaulatan Allah yang telah memilih kita. Maka sekarang kita harus punya pilihan yang terbaik, yaitu kita harus belajar taat setia kepada Allah yang telah memilih kita. Allah tetaplah Allah, Dia bukan manusia. Seburuk apapun manusia, ketika Ia telah memilih dan menetapkan, maka Dia juga akan memelihara dengan semua yang terbaik. Belajar dari kisah Elia, mari kita belajar datang di hadirat Allah dalam kejujuran. Apa yang kita alami, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kelemahan kita, sampaikan kepada Tuhan. Jadikan Dia tempat curahan isi hati. Jadikan Dia sandaran dalam setiap kehidupan. Bilang semua yang kita rasakan, bilang semua yang kita gumuli, bilang apa yang kita takuti, bilang apa yang menjadi harapan kita. Sebab Dia Allah yang maha mengetahui, tetapi di dalam maha mengetahuinya, Dia membutuhkan kejujuran daripada kita sekalian. Dia tetap memilih, tetapi juga tetap memelihara kita dengan setiap penjagaan dan berkat-berkat-Nya. Maka marilah kita menyerahkan hidup kita kepada-Nya. Semerah dosamu bagaikan kerdisi, Yesus bilang diputihkan bagaikan salju. Di dalam segala kehidupan yang kita jalani dalam keterbatasan sebagai manusia, di saat kita merasa tidak sanggup, berserulah kepada-Nya. Berserahlah, sebab setiap pilihan telah mendapat tempat di hati-Nya. Setiap orang yang dipilih dan ditentukan Tuhan tidak akan pernah dibiarkan Tuhan berjalan sendiri. Serahkanlah hidup kita kepada-Nya. Pegang teguh pada janji-Nya, terbukalah, jujurlah bilang segala yang kita alami dalam pergumulan hidup ini. Pertolongan-Nya akan tetap menjadi bagian kita, sebab kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap penyertaan-Mu bagi kami. Bapa, terima kasih atas pilihan yang Tuhan tentukan bagi kami. Dalam keterbatasan, dalam kelemahan, Tuhan memilih kami untuk menjadi orang-orang kudus kepunyaan Allah. Kami mengaku Bapa dalam menjalani kehidupan sebagai pilihan-Mu. Kami bukan orang-orang yang sempurna, suci dan kudus. Tetapi di dalam segala penyertaan-Mu, Engkau mengingatkan kami, jika Roh-Mu bersama dengan kami,
kesempurnaan akan menjadi bagian kami. Bapa berkati kami, Bapa ajar kami untuk tetap mengandalkan-Mu dalam setiap pergumulan kehidupan. Ajarlah kami jujur di hadapan-Mu. Ajarlah kami berterus terang akan seluruh keadaan kami untuk tetap memohon perlindungan Tuhan. Berkati kami hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Bangsa, negara, dan gereja, janda, duda, yatim piatu, para tahanan, narapidana, orang-orang asing di sekitar kami. Tuhan pimpin kami dalam roh dan kebenaran. Pimpin negara Indonesia dari pusat sampai pelosok-pelosok, para pemimpin dari pusat sampai pelosok-pelosok. Pimpin seluruh pergumulan di atas tanah Papua, supaya di dalam segalanya kami melihat janji-Mu ya dan amin. Begitu juga Kabupaten Kepulauan Yapen, Klasis, Yapen Selatan. Para pimpinan sinode, pimpinan klasis, bahkan di jemaat-jemaat. Tuhan memberkati semua pelayan firman, penatua dan syamas, bahkan seluruh anggota jemaat. Tuhan berkati Tabura Injil, agar lewat channel Tabura Injil, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Mereka yang berletih lelah untuk menyatakan kasih Kristus dan pemberitaan firman disampaikan lewat Tabura, Tuhan memberkati mereka semua dengan hikmat dan berkat-Mu, agar di dalam segalanya kami terus melihat janji-Mu ya dan amin bagi kami. Inilah kami Tuhan, dengarlah seruan kami, ampuni dosa dan pelanggaran kami, tinggal sertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Firman kembali mengingatkan kita belajar dari Elia, kejujuran di hadapan Tuhan adalah sesuatu yang sangat berarti di mata Tuhan. Sebab ketika Ia memilih kita, Dia tahu siapa kita, Dia akan menyempurnakan kita dengan segala kekuatan kuasa-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.